Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Awalan hayya bina naskuru ilallahi anta wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami' fi hadzal makan insyaallah mubarak. Salatan wa salaman la nansa ila an nursilan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib, di video ini saya akan menjelaskan tentang hadis ke-8, yaitu tentang isbal. Saya Enggal Prayogi dengan NIM belakang 171 akan membacakan hadis. Baik, langsung saja. Bismillah. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyalai rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya atau menyeretkan pakaiannya hingga terseret ke tanah akibat karena kesombongannya. Hadis riwayat Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Daud wa Ahmad dan wa Malik. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mengartikan perkata dari hadis ini. Hadis ini dapat kita beri judul sombong dan isbal. Baik, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yanzurullah, tidaklah Allah akan melihat ila kepada man jarra thawbahu khuyalai, kepada orang yang menjulurkan pakaiannya atau menyeretkan pakaiannya khuyalai akibat kesombongannya. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Baik, selanjutnya dari terjemahan kata yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan makna dan isi kandungan dari hadis ini. Makna yang terkandung dalam hadis ini adalah tentang sombong dan isbal, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan melihat kepada orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan, sebagaimana di dalam hadis telah dijelaskan, barang siapa yang menyeretkan pakaiannya karena unsur kesombongan, niscaya Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Nah, sepintas dari penjelasan hadis tersebut dapat kita jadikan motivasi dan pembelajaran
serta renungan bersama bahwasanya Allah itu telah melarang umatnya agar tidak memiliki sifat sombong, terutama dalam hal uh, berpakaian. Dalam hadis ini juga dijelaskan, yaitu pada suatu hari nanti, dalam hadis ini juga dijelaskan, yakni pada suatu hari berkata Abu Bakar kepada Rasul, "Wahai Rasul, sesungguhnya sesuatu ketika salah satu sisi bawah sarungku longgar atau melorot dan terseret-seret, kecuali aku senantiasa menjaga sarungku dari isbal. Hal itu tidaklah sama sekali termasuk unsur disengaja." Maka Nabi menjawab, "Sesungguhnya engkau bukanlah dari golongan orang-orang yang berbuat demikian itu karena sombong." Karena Rasul tahu bagaimana sifat keseharian Abu Bakar, yakni tidak sombong, tidak memiliki unsur bersifat sombong. Nah, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran juga bahwasanya barang siapa yang memiliki unsur kesombongan dalam dirinya, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Kemudian dari hadis ini bahwasanya pakaian yang terjulur atau berlebihan ke bawah tanpa disengaja atau tidak dikarenakan unsur sombong, yang dalam hal ini Abu Bakar tadi tidak dimasalahkan oleh Rasul karena beliau sudah paham kepribadian seorang Abu Bakar, ini sahabat dekat Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau tidak memasalahkan sarung dari Abu Bakar tersebut. Baik, sebelumnya kita akan menjelaskan makna dari isbal. Isbal adalah melabuhkan atau menjulurkan pakaian hingga melebihi mata kaki. Nah, jadi isbal ini adalah memanjangkan pakaian atau memakai pakaian yang berlebih mata kaki. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan dalam banyak hadis, seperti dalam hadis ini salah satunya, yakni Rasulullah telah mengingatkan atau memberitahukan bahwa Allah tidak akan melihat orang-orang yang memiliki unsur kesombongan dalam dirinya di hari kiamat kelak. Nah, isbal itu merupakan bentuk masdar dari kata asbala yusbilu isbal, yang artinya menurunkan, melabuhkan atau memanjangkan. Nah, dari pengertian isbal tadi kita akan menjelaskan sedikit tentang makna hadis yang terkandung dalamnya. Baik, kita lanjutkan dari pengertian yang saya sebutkan isbal tadi. Sudah jelas isbal itu dilarang dan hukumnya adalah haram. Dari hadis-hadis yang telah saya coba pelajari, bahwasanya dalam isbal ini Allah tidak akan melihat Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tadi dampak negatif isbal. Isbal keharamannya sudah jelas ya teman-teman. Bahkan di dalam isbal ini terdapat beberapa kandungan atau kemungkaran yang tidak bisa dianggap remeh. Baik, berikut saya akan menyebutkan kemungkaran yang tidak bisa dianggap remeh. Pertama, isbal ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah termasuk perkara yang tidak bisa dianggap enteng-entengan, karena kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan setiap sendi
dalam kehidupan segala perkara, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau fitnah serta azab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua adalah mendapat ancaman neraka. Isbal adalah bagi kedua mendapat ancaman neraka berdasarkan hadis yang banyak dari ancaman neraka bagi yang melabuhkan pakaiannya, baik karena sombong ataupun tidak. Kemudian termasuk kesombongan. Kemudian yang ketiga termasuk kesombongan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu kesimpulan isbal menarik pakaian, dan menarik pakaian melazimkan kesombongan walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong. Rasulullah SAW telah bersabda, "Waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad. Kemudian yang keempat adalah menyerupai wanita. Isbal ini menyerupai wanita, yaitu memanjangkan pakaiannya hingga melewati mata kaki. Isbal bagi wanita disyariatkan, bahkan diwajibkan di dalam Islam, dan mereka tidak diperkenankan untuk menampakkan anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Orang yang isbal berarti mereka telah menyerupai wanita dalam berpakaian, dan hal itu telah dilarang secara jelas dan tegas berdasarkan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang kelima, berlebih-lebihan. Tidak ragu lagi syariat Islam yang mulia ini telah memberikan batas-batas berpakaian. Maka barang siapa yang melebihi batasnya, sungguh ia telah berlebihan. So, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wala tusrifu illahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, apabila pakaian melebihi batas semestinya, maka larangannya dari segi israf atau berlebih-lebihan yang berakhir pada keharaman. Kemudian yang keenam adalah terkena najis. Jadi isbal ini memiliki dampak yang buruk juga. Pertama, bisa terkena najis akibat kita memanjangkan pakaiannya ke bawah yang terjulur ke tanah. Nah, di situ najis akan menempel. Nah, yang keenam ini adalah terkena najis, mudah terkena najis. Ini orang yang isbal tidak akan aman dari najis, bahkan kemungkinan besar najis yang menempel yang mengenai sarungnya tanpa ia sadari akan membawa kepada kemudaratannya, seperti dia tidak akan sah dalam melaksanakan ibadah, sholat dan lainnya. Baik, dari yang telah saya sampaikan dari tadi, ya dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, isbal itu adalah memanjangkan pakaian hingga menutup mata kaki, baik karena sombong maupun tidak, dan hal ini telah diharamkan khusus bagi laki-laki dan diwajibkan pada perempuan. Kemudian yang kedua, batasan pakaian seorang laki-laki itu sudah jelas, ialah setengah betis dan dibolehkan hingga atas mata kaki dan tidak lebih. Kemudian yang ketiga, hukum isbal berlaku bagi wanita. Nah, di sini dianjurkan bagi wanita untuk memanjangkan agar menutup aurat dari bawah mata kaki tersebut. Kemudian yang keempat, isbal pakaian tidak hanya sarung, namun berlaku bagi jenis pakaian berupa celana, gamis, jubah, sorban dan segala sesuatu yang menjulur ke bawah.
Kemudian yang kelima, isbal karena sombong adalah dosa besar. Oleh karena itu pelakunya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan tidak disucikan, dan baginya adalah azab yang sangat pedih. Kemudian yang terakhir, isbal jika tidak sombong maka baginya azab neraka yang turun di bawah mata kaki. Demikian yang bisa saya sajikan tentang pengertian dan makna isi kandungan. Kita lanjut yang kedua, tentang kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama ialah tentang akhlak, yakni sifat kepribadian seseorang, di mana di dalam pendidikan kita harus menjauhi sifat yang mana sifat sombong, yang mana sifat ini merupakan sifat tercela yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini juga dikatakan bahwasanya orang yang memiliki sifat sombong dalam dirinya, dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian kaitan yang kedua dengan pendidikan ialah tentang adab dan etika berpakaian. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kaitannya dengan pendidikan tidak boleh melebihkan atau memanjangkan pakaian sesuai aturannya, di mana aturan dalam Islam isbal ini dilarang bagi laki-laki dan dianjurkan bagi perempuan. Nah, di sini terdapat peraturan yang harus kita patuhi, bahwasanya mana yang cukup untuk laki-laki dan mana yang pakaian untuk perempuan gitu. Kemudian tentang kaitan hadis ini dengan pendidikan tentang kebersihan. Dalam hadis ini juga disinggung sedikit tentang kebersihan, bahwasanya menjaga kebersihan itu sangatlah penting, dimana dalam hadis ini memanjangkan pakaian itu merupakan tempat najis-najis menempel. Nah, dalam hadis ini kita diingatkan bahwasanya menjaga kebersihan itu adalah sangat penting, yang mana dalam pendidikan kebersihan itu adalah bentuk pelajaran dan membuat kenyamanan bagi kita seorang pelajar dan pendidik atau guru yang akan mengajarkan materi-materi kepada anak-anaknya. Jadi 3 kaitan itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan sunnah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.